Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Herlina, tentunya dalam pelajaran sejarah. Apa kabar semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, penuh keberkahan dalam setiap aktivitas kita. Baik anak-anakku, pada kesempatan ini Ibu akan masuk pada materi masa kekuasaan VOC. Ya, jadi VOC ini adalah singkatan dari Vereniging Oost-Indische Company. Nah, sekarang kita akan cari tahu apa sih VOC itu sendiri. Ya, jadi VOC ini anak-anakku boleh melihat di slide. VOC ini atau Vereniging Oost-Indische Company ini merupakan perhimpunan maskapai perdagangan Hindia Timur atau Kongsi Dagang India Timur. Jadi VOC ini merupakan perkumpulan para pedagang-pedagang dari India Timur atau Kongsi Dagang India Timur. Nah, sudah tahu ya bahwa VOC ini adalah sebuah organisasi perhimpunan atau perkumpulan para pedagang India Timur. Nah, selanjutnya, apa sih yang melatar belakangi terbentuknya VOC itu sendiri? Ya, jadi seperti yang telah Ibu jelaskan di video sebelumnya, bahwa tujuan kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke dunia timur antara lain untuk mendapatkan keuntungan dan kekayaan. Nah, ternyata berita tentang keuntungan yang melimpah berkat perdagangan rempah-rempah itu menyebar luas khususnya di Eropa. Dengan demikian, semakin banyak orang Eropa yang tertarik pergi ke Nusantara. Mereka saling berinteraksi, ya, mereka saling mendengar bahwa ada daerah timur tempat mendapatkan keuntungan perdagangan lebih besar. Para pedagang atau perusahaan dagang Portugis bersaing dengan perusahaan pedagang Belanda. Juga bersaing dengan para pedagang dari Spanyol, bersaing juga dengan para pedagang dari Inggris, dan seterusnya. Jadi sini ada terjadinya adanya persaingan antara para pedagang-pedagang di Eropa, baik Portugis, baik antara pedagang Portugis, antara pedagang Belanda, antara pedagang Spanyol, dan pedagang Inggris. Ya, terus yang kedua, adanya persaingan antara para pedagang-pedagang Belanda itu sendiri. Bahkan tidak hanya antar bangsa, antar kelompok atau kongsi dagang dalam satu bangsa pun mereka saling bersaing. Oleh karena itu, untuk memperkuat posisinya di dunia timur, masing-masing kongsi dagang dari suatu negara membentuk persekutuan dagang bersama. Sebagai contoh, ya, pada tahun 1600 Inggris membentuk yang namanya East India Company atau EIC. Ya, jadi ternyata kongsi dagang ini pernah juga dibentuk oleh Inggris. Nah, persaingan yang cukup keras juga terjadi antara perusahaan dan para pedagang orang-orang Belanda. Masing-masing ingin memenangkan kelompoknya agar mendapatkan keuntungan lagi yang lebih besar. Kenyataan ini ternyata mendapat perhatian khusus bagi pemerintahan Belanda. Sebab itu, persaingan antar kongsi dagang Belanda tentunya akan merugikan kerajaan Belanda itu sendiri. Ya, jadi ini ada di slide tadi bahwa latar belakang terbentuknya VOC ada dua, yaitu persaingan antara bangsa Eropa sendiri atau pedagang-pedagang Eropa. Yang kedua, persaingan antara para pedagang Belanda itu sendiri. Ya, selanjutnya kita masuk pada kapan dan di mana terbentuk VOC itu. Jadi terkait dengan pembentukan, ya, terkait dengan persaingan tadi, pemerintahan Belanda sudah berpikir bagaimana agar kiranya para kongsi dagang dari Belanda ini disatukan dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu, pemerintahan Belanda mengusulkan agar antar kongsi dagang Belanda bekerja sama membentuk sebuah perusahaan dagang yang lebih besar. Ya, perusahaan dagang ini yang lebih besar lah yang dibentuk yang namanya VOC. Ternyata usulan ini baru terrealisasi 4 tahun berikutnya, yakni di tahun
1602 ya. Nah, jadi terbentuknya VOC ini tepat pada tanggal 20 Maret 1602. Bangsa Belanda secara resmi membentuk persekutuan kongsi dagang ini di Amsterdam ya. Di mana Amsterdam itu? Di Belanda ya. Lalu siapa pemimpin dari kongsi dagang ini? Jadi VOC ini dipimpin oleh sebuah dewan yang disebut dengan Dewan 17. Apa sih Dewan 17 itu? Ya, jadi Dewan 17 ini disebut sebagai Dewan 17 karena dewan ini beranggotakan 17 orang direktur yang tentunya berasal dari 17 provinsi yang ada di Belanda. Mereka inilah sebagai pemilik saham VOC dan markas besar dewan ini berkedudukan di Amsterdam. Jadi sini sebelum kita pindah, Ibu akan perlihatkan ini adalah foto dari Dewan 17 ya, yang merupakan pemilik saham VOC di tahun 1600-an atau awal pembentukan itu sendiri. Nah, oke, kita masuk ke slide berikutnya. Lalu apa sih sebenarnya tujuan pembentukan VOC? Nah, tujuan pembentukan VOC tentunya tidak lepas dari latar belakang tadi. Pertama, kita lihat tujuan pembentukan VOC. Menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama kelompok pedagang Belanda yang telah ada. Tadi Ibu sudah jelaskan di slide kedua bahwa dibentuknya VOC ini dilatar belakangi karena adanya persaingan yang tidak sehat antara para kongsi dagang dari Belanda itu sendiri. Ya, jadi tujuan pertama itu menghindari persaingan yang tidak sehat. Yang kedua, memperkuat kedudukan para pedagang. Ya, jadi yang kedua ini memperkuat kedudukan para pedagang Belanda. Jadi memperkuat kedudukan para pedagang Belanda dalam menghadapi persaingan dagang dengan pedagang dari negara lain. Jadi semakin adanya organisasi maskapai besar dari Belanda ini semakin menguatkan kedudukan mereka di Nusantara kala itu. Nah, tujuan ketiga yaitu sebagai kekuatan revolusi sehingga VOC memiliki tentara sendiri. Jadi ini tujuan ketiga sebagai kekuatan revolusi sehingga VOC memiliki kekuatan tentara sendiri. Nah, selain dari tujuan yang ingin dicapai oleh VOC, ternyata ada hal yang selain dari tujuan tadi, ternyata ada hal yang menjadi pendukung utama yang melancarkan langkah VOC di tanah jajahannya, di mana ini kita masuk ke di mana pemerintahan Belanda memberikan hak oktrooi ya atau hak istimewa kepada VOC itu sendiri. Nah, ini hak oktrooi VOC. Hak oktrooi itu adalah hak istimewa ya yang diberikan oleh VOC dari pemerintahan Belanda. Nah, ini yang pertama, melakukan monopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan sampai dengan Selat Magalhães termasuk Kepulauan Nusantara. Ya. Terus yang kedua, membentuk angkatan perang sendiri. Yang ketiga, melakukan peperangan. Ya. Yang keempat, mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. Lalu yang kelima, mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri, ya. Karena mengangkat dan membuarkan pegawai sendiri. Terakhir memerintah di negara jajahan. Nah, ini adalah hak oktrooi yang dimiliki oleh VOC. Kewenangan atas hak istimewa inilah, ya, yang menjadikan VOC sebagai kongsi dagang, sebagai negara di atas negara. Dengan demikian, hak untuk membentuk angkatan perang sendiri serta boleh melakukan peperangan dengan siapapun, maka VOC cenderung ekspansif. Nah, baik, kita masuk kepada slide berikutnya. Lalu bagaimana perkembangan VOC?
di awal terbentuknya. Tadi Ibu sudah jelaskan bahwa VOC ini dipimpin langsung oleh Dewan 17. Sehingga pada awal perkembangan VOC dari tahun 1602 hingga 1610, semua tugas-tugas termasuk urusan ekspansi untuk perluasan wilayah monopoli dijalankan langsung oleh 17 dewan ini, ya. Bisa kita bayangkan Dewan 17 ini yang berkedudukan di Amsterdam, Belanda, harus mengurusi wilayah yang ada di Kepulauan Nusantara. Sudah barang tentu Dewan 17 tidak dapat bekerja secara efektif. Oleh karena itu, di tahun 1610 ini tahun 1000, jadi Dewan 17 mengambil kepemimpinan secara menyeluruh itu di tahun 1602 hingga 1610. Sehingga di tahun 1610 Dewan 17 akhirnya memutuskan untuk menciptakan jabatan baru, yakni Gubernur Jenderal yang akan ditugaskan langsung untuk mengendalikan kekuasaan di negeri jajahan VOC. Nah, ini anak-anakku boleh lihat gambar yang ada di atas. Ini adalah Gubernur Jenderal pertama VOC, ya. Dia ini namanya Peter Booth. Jadi memerintah di tanah jajahan di Nusantara khususnya tahun 1610 hingga 1614, ya. Bisa dilihat jelas nak ya, dilihat gambarnya juga ini sama dengan yang ada di buku. Ini langsung ditugaskan oleh pemerintahan VOC kala itu, oleh Dewan 17 untuk mengendalikan, ya, untuk mengatur jalannya atau mengurus wilayah yang ada di Kepulauan Nusantara, ya. Di tahun yang sama juga dibentuk Dewan Hindia yang ditugaskan untuk memberi nasihat atau mengawasi kepemimpinan Gubernur Jenderal yang bertugas kala itu. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini adalah gambar dari John Peterson Cone. Jadi tahun 1619. Anak-anakku bisa lihat di slide berikutnya, ya. Sebelum Ibu jelaskan tentang bagaimana kepemimpinan John Peterson Cone, terlebih dahulu Ibu akan kembali menjelaskan tentang kepemimpinan Peter Booth tadi. Jadi dalam kepemimpinannya Peter Booth ini di tahun 1602 hingga 1614 berhasil mengadakan perjanjian dengan Jayakarta dan juga berhasil mengadakan perjanjian dan menanamkan pengaruhnya di Maluku serta berhasil mendirikan pos di Ambon. Jadi di tahun 1610 hingga 1614, ya, kurang lebih 4 tahun, Peter Booth ini sudah melakukan gerakan, ya. Kemudian bagaimana dengan John Peterson Cone, ya? Ini adalah gubernur yang juga dikenal dengan gubernur jenderal yang sangat kejam. Dikenal dengan gubernur jenderal VOC yang sangat ambisius, ya, sangat berambisi untuk menguasai berbagai wilayah di Indonesia. Dia juga dikatakan sebagai peletak dasar penjajahan VOC di Indonesia. Nah, di masanya lah VOC dikatakan semakin serakah dan semakin bernafsu untuk menguasai Nusantara yang kaya akan rempah-rempah ini. Tindakan intervensi yang dilakukan olehnya, politik terhadap kerajaan-kerajaan Nusantara dan pemaksaan monopoli perdagangan terus dilakukan. Bahkan politik divide impera dan berbagai tipu daya juga dilaksanakan demi mendapatkan kekuasaan dan keuntungan sebesar-besarnya.
ya. Baik, kita lanjut kepada apa saja sih menjadi kebijakan VOC untuk melancarkan langkahnya di Nusantara kala itu. Ya, jadi di sini anak-anakku boleh melihat di slide bahwa ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh VOC kala itu. Ya, pertama ada yang disebut sebagai Hongi Tonshe. Maaf kalau penyebutannya salah, saya tidak usah sebut saja. Anak-anakku bisa lihat di slide. Ya, jadi yang pertama ini adalah pelayaran Hongi. Ya, kedua adanya penebangan terhadap rempah-rempah yang diproduksi secara berlebihan. Yang ketiga, membayar pajak dalam bentuk hasil bumi. Dan yang keempat adalah kewajiban menanam kopi bagi rakyat Priangan. Nah, sebenarnya kebijakan-kebijakan VOC ini juga kebijakan VOC ini tidak hanya 4, akan tetapi banyak kebijakan-kebijakan keluar di setiap adanya gubernur jenderal yang diutus kala itu. Namun secara umum kebijakan-kebijakan ini hampir sama, ya. Intinya kebijakan ini adalah melancarkan langkah VOC kala itu. Jadi secara umum ada yang mengatakan bahwa kebijakan VOC dia ingin selalu menjadi pengontrol pelabuhan ya dalam pembangunan benteng. Jadi setiap ada gerakan yang dilakukan di setiap daerah Nusantara dia menjadi pengontrol, ya. Terus yang kedua kebijakannya disebut juga ada kebijakan divide et impera, ya, atau kebijakan yang memerangi adu domba untuk memecah dari daerah yang satu dan daerah yang lain atau kerajaan-kerajaan kala itu, ya. Penunjukan gubernur jenderal untuk memperkuat posisinya juga di koloni adalah bagian dari kebijakan VOC Belanda. Nah, itu menjalankan hak otoriternya. Nah, kurang lebih ada 10 kebijakan ya secara umum untuk VOC keluarkan kala itu. Nah, kemudian kita masuk. Lalu bagaimana kemunduran VOC itu sendiri? Apa yang menjadi penyebab? Itu. Kalau kita tadi lihat dari awal bahwa VOC ini mempunyai hak otoroi, VOC mempunyai kebijakan. Lalu apa yang menjadi dasar utama sehingga VOC akhirnya gulung tikar? Nah, pertama, anak-anakku bisa lihat bahwa terjadi korupsi. Jadi korupsi ini terjadi di kalangan pejabat VOC itu sendiri, ya. Terus yang kedua, feodalisme. Nah, feodalisme yang dimaksud di sini adalah para pejabat VOC mulai menunjukkan sikap dan perilaku gila hormat, ya, yang cenderung feodalis, ya, di mana sistem sosial yang mengagung-agungkan jabatan atau pangkat dan bukan mengagung-agungkan prestasi. Sehingga dalam perekrutan karyawan VOC mereka memberlakukan namanya penyogokan, ya, di mana pengurus VOC di Belanda itu memasang tarif. Nah, ini tadi juga kaitannya dengan yang pertama. Tuh, mereka korupsi karena untuk menerima karyawan-karyawan di perusahaan VOC mereka memasang tarif, mereka memasang target, ya, agar kiranya karyawan itu membayar masuk. Sehingga yang terjadi adalah tidak adanya kecakapan pada karyawan. Nah, ini juga menjadi penyebabnya. Selanjutnya terlilit utang, ya. Jadi terlilit utang di sini adalah karena masa itu VOC sering sekali terlibat dalam perang yang tentunya memerlukan anggaran, biaya tinggi, dan keuangan VOC mengalami defisit sehingga banyak utang. Inilah yang menjadi penyebab atau menjadi penyebab kemunduran VOC kala itu. Jadi VOC mundur di tahun 1799. Ya. Oh iya. Sebelum ibu tutup, anak-anakku, hal yang terpenting yang dapat kita
lihat dari pembelajaran ini adalah dengan ketidakjujuran. Ya, anak-anakku tadi bisa lihat bahwa penyebabnya adalah salah satunya adalah ketidakjujuran. Dengan ketidakjujuran pegawai VOC menjadi salah satu faktor penyebab kebangkrutan VOC. Fakta ini mengajarkan pada anak-anakku sebagai generasi muda untuk terus mengedepankan sikap kejujuran. Oleh karena itu, kejujuran sangat kejujuran ini sangat diperlukan dalam setiap aspek kehidupan. Ya, olehnya itu anak-anakku harus bersikap jujur dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Sekian pembelajaran Ibu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.